Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Zoom Class Meeting hari ini Mbak Tania. Hari ini tuh beda dong. Sekarang kita akan bahasnya tentang Facebook Ads ya. Benar. Kita berbagi ilmu juga ya Mbak Dina bersama. Selamat siang Bunda-Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Mas juga Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul berbagi ilmu dan share ilmu dalam Zoom meeting yang membahas tentang 5 penyebab yang bikin iklan Facebook bocor atau rusak atau rugi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kepada pemateri hari ini Bapak Sudarman Dahlan sebagai General Manager Zikaiba, dan juga terima kasih kepada distributor yang telah hadir dan ikut meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom. Ya, terima kasih Bunda-Bunda. Langsung aja ya Mbak Dira. Langsung aja untuk Bapak Sudarman Dahlan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf kalau Zoom-nya ini kesannya mendadak. Mungkin kemarin sempat di-share, cuma sepertinya ada kesalahan tanggal seperti di tanggal 8 dan harus di tanggal 9. Jadi mohon maaf ya bunda-bunda ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izinnya kita bisa bertemu lagi di kelas Facebook Ads kali ini, yang alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman di sini yang hadir untuk ikut di kelas yang ini ya. Ini insya Allah suara saya jelas ya. Yes, bisa saya lanjut? Jelas Pak. Oke. Mas Mungkin kali ini saya nggak akan terlalu dalam membahas tentang Facebook Ads, biar teman-teman juga nggak kaget, karena ini kan pertemuan ketiga kita udah ya. Nanti saya nggak mau terlalu lanjut dulu ke dalam Facebook Ads, saya cuma pengen kupas dulu di depannya biar nggak tertinggal teman-teman yang dulu sempat nggak ikut. Jadi saya akan kupas sedikit biar nggak terlalu susah untuk teman-teman nangkapnya. Untuk sesi kali ini, insya Allah saya akan bahas tentang bagaimana caranya atau apa faktor agar pada saat kita beriklan di Facebook Ads ini nggak boncos. bahasa umumnya itu boncos, tapi kalau teman-teman belum pernah dengar boncos itu bisa dibilang merugi lah. Jadi iklan kita itu cuma menghabiskan budget yang kita pasang atau saldonya yang kita top up di Facebook, habis begitu aja, tapi iklan itu nggak banyak yang masuk atau nggak ada lead yang masuk ke WhatsApp atau kontak kita. Mungkin Mbak Admin bisa share screen saya kali ya. Lumayan ya, ada sekitar 19 orang yang ikut. Mungkin bisa sambil nunggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang juga pada saat sudah dapat informasi apa yang saya share, mungkin bisa sambil dipraktekin atau di-share ke teman-teman atau ke timnya pada saat sudah dapat makalah ini. Mungkin nggak banyak sih, saya cuma share sekitar mungkin 5 slide, tapi pembahasannya saya pengen nggak terlalu banyak, biar teman-teman juga bisa
dapat benar-benar apa yang saya sharekan. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini saya coba share tentang mungkin 5 faktor yang kalau bisa jangan sampai kita lupakan pada saat kita pengen ngiklan di Facebook, biar iklan kita ini nggak bocos. Jadi ada 5 faktor yang saya coba rangkum. Mungkin faktor pertama bisa di next. Nah, jadi gini, yang paling penting itu dan paling utama itu ada yang namanya pixel, Facebook pixel atau conversion API. Nah, di Facebook pixel ini bisa dibilang faktor paling penting, salah satu hal yang paling penting yang memang setiap pengiklan itu harus melakukan sebenarnya kalau nggak pengen boncos. Jadi ada beberapa kadang kita melihat pada saat kita posting, di bawah postingan itu, pada saat baru kita posting, di bawah postingan itu ada tulisan promote langsung ya, biasanya di Instagram, biasanya juga di Facebook. Nah, kalau kita cuma sekedar lewat situ, biasanya itu iklan kita yang keluar itu cuma terlihat lalu lalang aja. Jadi orang cuma lihat sebentar, tapi bakal kemungkinan untuk di skipnya itu jauh lebih besar. Nah, pada saat kita menggunakan pixel Facebook ini atau konversi API ini, itu bahasanya otaknya Facebook ini akan membantu iklan kita untuk menyebarkan sebanyak mungkin ke orang yang tepat. Kata kuncinya ke orang yang tepat ya. Jadi istilahnya ini mungkin jadi salah satu penyebab utama yang banyak bikin bocos. Kalau kita nggak ngelakuin yang namanya Facebook Pixel atau conversion API. Ini penyebab utamanya ya. Jadi kadang tuh audiens ini hanya cuma ngelihat promo, klik, tapi untuk konversi pembelinya mereka langsung ngelewatin. Jadi kalau cuma sekedar datangin traffic aja, itu mungkin cuma dengan bahasanya kalau di Facebook Ads itu ada yang namanya campaign object traffic. Jadi cuma sekedar mendatangkan orang, viewers itu ke iklan kita, tapi mereka nggak punya aksi. Jadi cuma sekedar lihat lewat, atau bahkan mungkin iklan kita itu cuma sekedar di scroll aja, jadi benar-benar dilewatin aja. Nah, ketika iklan seperti itu kan kita nggak mau, kita nggak tahu kalau sebenarnya ini kita bisa dapetin pembeli, bukan cuma sekedar orang yang melihat iklan kita. Mungkin mereka bisa nge-like iklan, atau mungkin juga bisa ngeklik, tapi konversi untuk membelinya itu yang bisa dibilang terlalu jauh dari kata berhasil, karena iklan kita tuh nyebar ke, bisa dibilang karena tanpa adanya Facebook Pixel ini, nyebar ke bukan akun atau orang yang tepat. Nah, cara kerjanya Pixel ini harus ada, itu mungkin teman-teman harus punya website. Biasanya sih yang paling gampang itu kalau sekarang kan udah mulai banyak provider yang menyediakan gratis website, walaupun tampilannya dengan copy paste biasa, tapi memang harus melewati ada cPanel atau hosting. Jadi mungkin untuk dapetin pixel ini yang utama, tapi kendalanya sih memang harus ada landing page atau website untuk memasang kode Facebook Pixel ini. Nah, penjelasannya ini kenapa Facebook
Pixel ini bisa sepintar itu ya. Facebook Pixel ini gunanya sih buat kalau kita pasang, dia yang akan mencarikan kita pembeli yang tepat. Jadi adanya kita pasang di web, orang-orang akan secara otomatis atau secara nggak sadar akan dihubungkan dengan produk yang mereka cari, atau bisa dibilang tuh jasa yang mereka cari. Facebook Pixel ini juga dia akan menyesuaikan pada saat dia mendetek akun seseorang, bisa nyesuaiin berapa kadar kapasitas belanja si akun ini nih. Nah, yang menarik kan di Indonesia ini kan ada dua, saya ngasih contohnya, ada dua e-commerce besar ya. Ada mereka itu sebenarnya menggunakan pixel. Secara kita nggak sadar, mereka ini menggunakan pixel dari Facebook. Yang mereka pasang itu pixel dari Facebook, pixel dari Google. Cuma Google itu namanya Google Conversion Tracking. Begitu juga dengan TikTok. TikTok juga punya pixelnya sendiri. Ini saya kasih contoh, misal pada saat orang belanja di Shopee atau di Tokopedia. Misalnya gini, saya cari barang di Tokopedia dengan harga istilahnya 10 juta. Terus saya cari juga di Shopee 10 juta. Nah, jika kita pasang karena Shopee dan Tokopedia memasang pixel, nah Facebook Pixel ini akan mendata secara otomatis, mendatabase kontak kita. Dia akan tahu, si A ini belanjanya itu di kisaran 10 juta di Shopee, dan dia juga belanja di Tokopedia sekitaran 10 juta. Nah, data itu akan karena si Shopee dan Tokopedia ini masang pixel di dalam websitenya, data ini tadi pada saat kita mencari, misal kita mencari di Google, searching Google, secara otomatis, atau kita mencari di misal kita lagi scroll di Instagram atau kita lagi scroll Facebook, secara otomatis Facebook akan memunculkan produk-produk sejenis yang ada di Tokopedia atau yang ada di Shopee, karena mereka memasang pixel. Mereka tahu, si A ini sukanya nyari-nyari barang A dengan kapasitas harga segini. Nah, mereka tahu kapasitas membeli akun A ini bisa sampai tinggi daya belinya. Jadi mereka akan menawarkan produk yang sesuai. Istilahnya apa ya? Jadi kita tuh kalau ini saya berbicara sebagai Shopee atau Tokopedia ya. Jadi mereka itu akan dengan mudah websitenya didatangin sama customer. Nah, bayangkan seandainya website kita atau landing page kita pasang dengan Facebook Pixel ini dalam arti kita membahas tentang Facebook Pixel dulu sementara ya. Nah, mereka akun-akun yang berkunjung sempat membuka website kita sekali atau iklan kita sekali, itu otomatis datanya langsung di-grab sama Facebook. Data mereka langsung di-grab sama Facebook, dan Facebook akan mengatur secara otomatis, ini nih orang-orang yang cocok untuk di website kamu. Jadi setiap orang-orang yang sesuai dengan pixel atau kunci yang ada di website kita, mereka akan selalu direkomendasikan untuk melihat produk atau iklan kita atau website kita. Nah, itu segitu pintarnya pixel, karena makanya saya coba bahas mengenai pixel ini.
eh, contoh mungkin teman-teman di link mungkin admin bisa klik link pertama yang ada di bawah itu. Jadi ini mungkin teman-teman jangan buka, tapi ini adalah gimana bisa convert atau API. Mungkin bisa di klik aja tentang link yang ada di sini nih. Bukan, yang link tadi dulu. Ya. Ini, admin bisa share di copy paste linknya itu di copy ke chat ini ya, chat Zoom kita, jadi biar teman-teman bisa nge-save atau nge-copy juga. Atau nanti tinggal slide-nya ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Coba link yang pertama tadi. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau tahu tentang metapixel Facebook, kan teman-teman banyak pasti yang masih terlalu terlalu susah untuk mengetahui Facebook Pixel ini. Jadi linknya itu mungkin bisa disimpan, nanti teman-teman pelajari aja, mungkin ada scroll ke bawah. Ya, di sini bisa teman-teman nanti tinggal merubah sesuai bahasa yang di Google Translate aja. Ini nanti dia akan otomatis. Ini karena kebetulan admin paling settingan Chrome-nya dengan bahasa Inggris. Nanti kalau di Indonesia dia akan otomatis sendiri dengan bahasa Indonesia. Itu bisa tinggal diklik poin-poin yang ada di sebelah kiri kanan. Nah, di sebelah kiri ini ada overview, case study, cara mulai, tipsnya segala macam. Nah, ini ada satu yang bisa teman-teman link bisa disimpan untuk dipakai panduan untuk belajar pixel ya, pixel Facebook. Di link kedua mungkin boleh. Nah, di link kedua ini juga ada beberapa itu. Jadi di sini mungkin bisa lebih detail lagi. Nanti dua link ini tinggal teman-teman pelajarin aja. Coba turun sedikit. Turun lagi. Oh, coba klik yang get started gitu ya. Ya, turun. Nah, turun lagi. Nah, oke, berhenti sampai di base code ini ya. Oke. Facebook Pixel itu tampilannya seperti ini. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu untuk atau nggak pasang karena berpikirnya terlalu ribet untuk masang. Tapi ini disediakan sama Facebook untuk dipasang ke website kita agar didetek pada saat kita ngiklan, didetek website kita, dan semua orang yang sesuai dengan target kita itu akan disebarkan oleh Facebook. Dan pada saat ada satu akun yang melihat iklan kita, itu bisa jadi Facebook akan merekomendasikan akun-akun yang kategorinya atau interestnya itu mirip. Jadi dia akan mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk yang sesuai ya, akun yang sesuai atau yang tepat dengan target yang kita buat, target iklan yang kita buat. Nanti teman-teman bakal pada saat masuk bikin Facebook Pixel sendiri akan dapat kodenya sendiri. Nah, kodenya ini yang akan pasang di landing page, baik itu tadi yang saya bilang pakai plugins otomatis atau menggunakan copy paste yang bisa dipasang langsung lewat cPanel. Itu kalau cPanel ini sedikit ribet, tapi itu biasa kalau teman-teman menggunakan admin yang sudah mengerti website, atau di blogs juga bisa. Oke, itu. Nah,
jika ini kan kerja Facebook Pixel ini atau Google Conversion Tracking atau TikTok Pixel ini kan sedikit runyam ya. Nah, kalau teman-teman mau ada satu film film yang membahas tentang pixel atau koneksi sosial media inilah. Itu kalau teman-teman cari, mungkin admin boleh search di Google, itu judul filmnya The Social Dilemma. Ya, itu film dari Netflix. Ya, benar. Nah, Social Dilemma ini yang pertama itu. Nah, ini dia kalau teman-teman pengen tahu tentang gimana kerjanya Pixel, gimana kerjanya Facebook, Google, sosial media dalam mendapatkan data, atau teman-teman pengen memperdalam belajar tentang Pixel ini sambil nonton Social Dilemma, film dari Netflix ini. Saya ngerekomendasiin filmnya ini sih. Oke, nah intinya teman-teman kalau bisa mulai sekarang itu gunakan Pixel, minimal Facebook Pixel dulu yang kita nggak usah terlalu jauh ke Google dulu karena bakal terlalu rumit nanti. Tapi kalau teman-teman sudah mau mencoba silakan. Jadi saya anjurkan sih teman-teman pada saat mengiklan itu sebisa mungkin gunain Pixel. Pada saat step untuk mengiklan nanti itu kan ada step-step, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya, ada step-step tentang pemasangan Pixel. Jika teman-teman sudah terbiasa untuk pasang seperti yang saya kasih tahu di pertemuan kedua kemarin itu, saya pikir akan lebih mudah sih untuk karena dia di situ cuma sekedar tombol aja. Teman-teman di situ bisa kelihatan langsung itu Facebook Pixel, itu diklik, nah dapetin kodenya, dapetin tokennya, itu tinggal dipasang di website kita dan pasti akan langsung aktif. Insya Allah sih sesederhana gitu, cuma mungkin ada step-step yang mungkin teman-teman yang mengerti website yang tahu, atau minimal sudah pernah bermain di WordPress, itu saya pikir sih udah cukup mudah pada saat menggunakan Facebook Pixel ini. Oke, selanjutnya di nomor 2 itu saya membahas tentang biar teman-teman iklannya nggak boncos ya. Kalau bisa ads kreatif teman-teman untuk yang dipakai beriklan itu jangan yang biasa-biasa saja. Ini saya cuma sekedar ngasih contoh 2 contoh iklan. Nah, di sini ada rokok sama ada iklan Chupa Chips. Istilahnya gini, yang saya pengen ngasih tahu ke teman-teman itu, jadi sebisa mungkin pada saat membuat iklan itu jangan cuma sekedar iklan yang biasa-biasa. Kalau teman-teman perhatiin di sini tulisannya cuma dikit aja. Jadi cuma banyak melihatkan gambar malah sebenarnya. Tapi dari sini sudah bisa langsung kepantau, orang itu bisa langsung tertarik untuk melihat iklan. Tapi semakin kesini ada yang namanya engagement ya. Jadi iklan yang kita buat atau iklan yang kita pasang ini kita pengen engagementnya tinggi. Nah, Instagram itu sudah mungkin di awal tahun 2023 ya. Itu salah satu foundernya juga mengumumkan di Twitter kalau
mereka akan mulai fokus di video sebenarnya, karena mungkin satu sisi mereka melihat di TikTok video semua kan, nggak ada gambar. Kalaupun ada gambar, pasti yang di gambar itu dijadiin video. Nah, juga mungkin Instagram tidak mau ketinggalan dengan itu, akhirnya mereka mengumumkan kalau fokus mereka ini akan lari ke video juga nantinya. Nah, teman-teman sebisa mungkin pada saat bikin iklan itu saya sih nganjurinnya kalau bisa iklan yang dibuat itu dalam bentuk format video. Mungkin durasi sekitar 30, paling lama 1 menit lah. Paling lama 1 menit. Jadi kalau bisa iklan jangan terlalu lama. Nah, kenapa video? Karena iklan video atau konten-konten video itu lebih tinggi menghasilkan engagement, atau bisa dibilang interaksinya lebih tinggi dibanding cuma sekedar gambar. Karena video ini bisa mengundang atau membangkitkan emosi dari viewers iklan. Kalau image kan belum bisa, dia pada saat kita pasang belum bisa naikin emosi. Bayangin aja, mungkin yang iklan-iklan yang kreatif itu banyak yang bagus itu iklan-iklan Thailand ya. Dia walaupun malah kadang panjang ya, tapi mereka bisa benar-benar mengundang emosi itu. Nah, mereka kadang main di situ untuk iklan. Jadi video itu, jadi gambar ini cuma sekedar perwakilan untuk iklan aja, tapi pada dasarnya inti dari iklan itu mereka lebih cenderung ngeliatin video. Nah, dulu sih memang pada saat kita beriklan di Facebook itu banyak yang cuma sekedar menggunakan video. Bahkan dulu itu banyak yang menggunakan video perbandingan. Ada yang misal perbandingan itu mukanya agak sedikit jerawat sama mukanya kurus, badannya sedikit gemuk, terus di sampingnya dibandingkan dengan badan yang sedikit agak kurusan. Tapi berjalannya proses akhirnya pertemuan yang berbau rasis, perbandingan, atau pokoknya membandingkan dua sisi gitu, kecenderungan iklan itu akan di reject atau ditolak, bahkan di ban. Akun saya juga ada beberapa kali yang ada ke ban karena saya nggak sadar, walaupun di gambarnya nggak ada, di video juga nggak ada, tapi di captionnya itu ada sedikit deskripsi yang sedikit membandingkan, dan itu karena semakin ketat jadi memang harus agak hati-hati sih. Jadi paling gampang sih memang atau paling enak tuh memang kita menggunakan video sebagai iklan agar kita bisa dapat emosinya orang, dan istilahnya dari emosi itu kan orang juga jadi terbawa suasana dengan iklan kita, bahkan mungkin akhirnya nanti jadi closing. Nah, terus gini, untuk video ini kalau bisa video yang teman-teman buat itu targetnya ini buat mereka itu untuk, karena semenarik mungkin yang kita pengen video yang kita iklanin ya, buat mereka untuk berhenti scroll. Jadi pada saat scroll dan lihat iklan kita, mereka untuk berhenti. Minimal kita mungkin dulu sempat kita bahas, minimal kita target di 3 detik pertama lah. Jadi video kita itu bisa menarik perhatian di awal. Nah, 3 detik pertama sampai 5 detik pertama itu kan memang yang paling menentukan untuk akhirnya video kita dinonton panjang ya, dinonton lama. Terus dari iklan kita ini, kalau bisa buat orang untuk mau mengklik. Nah, mau mengkliknya itu kan karena emosi yang dibangun dari video tadi. Akhirnya mereka mau untuk klik.
saya sempat buka-buka saya pelajari di beberapa website luar. Ada yang namanya itu AIDCA, AIDCA. A yang pertama ini attention. Nah, attention ini saya bahas video tadi ya, yang sebisa mungkin kita buat untuk iklan. Attention ini yang namanya yang saya sebut tadi di 3-5 detik pertama. Jadi AIDCA ini attention yang pertama. Nah, sebisa mungkin video kita itu bisa narik perhatian dulu dari si viewers. Terus untuk I-nya, AI itu I-nya ini interest. Jadi pada saat dia udah dialihkan dengan 3 detik pertama, akhirnya dia mulai tertarik, interest. Akhirnya dia nonton nih video kita. Biasanya pada saat dia nonton itu durasinya mungkin maksimal di 10 detik. Di 10 detik nih. Nah, gimana caranya? Setelah interest ini ada yang namanya huruf D tadi. D ini desire. Desire ini keinginan. Jadi gimana caranya? Orang yang nonton video kita, dari kita sita waktunya di 3 detik pertama, akhirnya dia tertarik. Nah, pada saat dia udah mulai tertarik, dia ingin dengan apa yang kita iklanin. Itu yang kita munculin di desire. Pada saat dia sudah mulai ingin, ada yang namanya AIDC ya. Setelah desire nih ada namanya C, itu perwakilan dari conviction. Conviction ini bahasanya pengakuan ya, kalau bahasa Indonesia itu pengakuan. Jadi orang yang nonton itu secara nggak sadar dia akan mengakui kalau oh iya ya, itu ya sebenarnya ya, atau oh iya ya saya begini ya, kok sesuai dengan video ini. Nah, ada pengakuan di situ pada saat mereka sudah melihat video kita. Nah, setelah conviction ini barulah di A itu action. Action itu akhirnya pada saat dia melihat video kita, dia nonton, dia melihat iklan kita, akhirnya dia klik untuk masuk ke website atau ke kontak, dan akhirnya jadi lead. Nah, lead ini yang akhirnya membawa nanti pada step selanjutnya. Nah, video itu kalau bisa ada poin, kalau saya sih ngerangkumnya sebenarnya intinya tuh poin ini ada 5 poin ya. Saya biar teman-teman simpel aja untuk mengingatnya. AIDCA. A itu attention dulu di 3, rata-rata ya di 3-5 detik. Terus interest itu orang biar nonton, pengen melihat video kita, itu durasinya mungkin di 10 detik pertama. Terus habis itu desire nih orang jadi mulai ingin atau mulai tertarik dengan video kita atau entah apapun yang kita promokan di situ. Setelah itu conviction, baru pengakuan. Nah, desire dan conviction ini itu yang range-nya biasanya agak lebih panjang. Kalau dari saya sedikit beberapa saya rangkum, itu mungkin durasinya di 15 detik. Setelah interest tadi 10 detik, ditambah desire sama conviction ini sekitar 15 detikan. Nah, setelah 15 detikan itu baru action. Action itu mungkin balik lagi di 3-5 detik biar orang itu akhirnya untuk action. Jadi bahkan nggak nyampe 1 menit ini sebenarnya. Nah, syukur-syukur kalau memang ide teman-teman jalan atau pengen bikin iklan yang lebih kreatif, saya pikir sih jangan sampai lebih dari 1 menit, karena teman-teman bisa lihat iklan di TV aja atau di YouTube itu bahkan cuma sekitar 6 detik. Kalau ada beberapa yang cuma 6 detik, 5 detik, tapi udah langsung dapat. Jadi ini di poin nomor 2 ya. Jadi ads kreatif itu ada, kalaupun gambar sama video, gambar pun harus lebih kreatif sedikit, begitu juga dengan video. Tapi dalam mengiklan untuk di Facebook Ads itu saya cenderung lebih merekomendasikan teman-teman mengiklankan video. Buat teman-teman yang
belum bisa atau belum punya ide, kesusahan untuk ide atau kesusahan untuk bikin video dan editing segala macam, teman-teman bisa download aja langsung dari konten-konten video yang ada di Seiga Call Center. Itu silahkan di-upload aja kalau memang sesuai dengan ide teman-teman dan tanpa pengen susah bikin lagi, kan teman-teman konten juga, teman-teman media sudah menyediakan itu. Jadi bebas saja untuk ambil dan jadiin konten, atau potongan-potongan video pun teman-teman potong untuk jadiin konten, silahkan aja. Bahkan ada beberapa iklan itu diambil dari ada yang diambil dari YouTube, ada yang diambil dari TikTok, digabungin akhirnya dijadiin video, ditambah sound, entah sound ketawa, entah sound ngobrol yang lagi viral, dan akhirnya di ujungnya itu ditargetin untuk target promonya. Mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga sekarang ya, kita masuk yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan website atau landing page. Jadi kalau bisa, pada saat teman-teman punya landing page atau website, itu jangan sampai lemot. Lemot di sini bahasanya tuh loading time-nya. Dan loading time-nya tuh kalau bisa maksimal di 10 detik aja, dan itu sebenarnya sudah lama. 10 detik itu udah lama, kadang juga di 3 sampai 5 detik maksimal lah. Jadi pada saat kita misal lihat iklan terus kita scroll, pada saat kita scroll biasanya dia blank putih atau gambar bundar loading. Nah, itu loading page-nya website kita atau landing page kita. Kalau bisa itu jangan lemot, dan di angka ini saya ngasih toleransi di angka 10 detik sih, tapi 10 detik ini bisa dibilang sudah cukup lambat ya. Kalau bisa jangan sampai di angka 5 detik lah. 5 detik maksimal lah, karena orang kan pada saat dia klik iklan dan loadingnya lama, dia pasti akan pindah browser atau dia pindah ke sosial media yang lain, akhirnya iklan kita jadi nggak dapat lihat. Terus lagi pada saat mereka melihat itu sebenarnya gini, jadi karena Facebook tadi itu menyebarkan sebanyak-banyaknya ke akun yang tepat ya, pada saat orang lihat pun iklan kita, dia berhenti scrolling, dia melihat berapa detik, itu sebenarnya ada saldo yang terbuang. Ada saldo yang terbuang walaupun 0,0 berapa rupiah. Nah, pada saat diklik itu pun akan langsung mengurangi saldo, karena biasanya kan ada di angka 500 rupiah, ada di 1000, bahkan ada di 2500, bahkan ada di 3000. Jadi semakin tinggi budget yang kita taruh, jika iklan kita ini diklik, itu Facebook akan semakin mencari detail orang-orang atau detail akun-akun yang bahasanya apa ya, menurut Facebook pixel ini, orang ini bakal ngeklik. Nah, dia akan mengarahkan ke orang-orang itu lebih detail. Nah, pada saat diklik, saldo kita berkurang. Tapi yang klik itu karena kita udah gunain Facebook pixel ini, jadi bisa dibilang udah 50-50 lah, 50% udah tertarget. Tapi tetap ada juga yang kadang kita nggak tahu orang itu iklan kita ini sampai ke orang yang kurang tepat juga pasti ada. Namanya juga bot ya, itu pasti masih banyak jenisnya juga. Jadi teman-teman, kalau bisa website atau landing page-nya yang perlu diperhatikan pada saat iklan itu jangan sampai lemot, loading time-nya jangan sampai terlalu lambat. Nah, saya sih merekomendasikan ada beberapa hosting yang bisa dipakai sama teman-teman. Salah satunya itu mungkin Niaga Hoster namanya. Sambil cari di Google, Niaga Hoster itu penyedia domain, penyedia hosting juga. Tinggal berapa kapasitas website teman-teman yang mau dipakai nanti. Selain Niaga Hoster itu ada juga balik lagi ke landing page tadi.
Selain Niaga Hoster itu ada juga Domainesia. Nah, Domainesia ini dia fokusnya lebih ke WordPress sih, jadi teman-teman bisa manfaatin itu juga. Ada juga yang namanya Hostinger, ada Keywords, Keywords, Keywords itu bisa dipakai juga. Ada ID Web Host, ada dewaweb.com, ada Rumah Web. Nah, itu macam-macam penyedia hosting yang mungkin bisa teman-teman pakai itu Indonesia. Pembayarannya pun cuma versi transfer biasa aja. Untuk domain itu perkiraan saya sih di angka 150 sampai 200 ribu kalau teman-teman mau beli domain. Saran saya biar memperkecil kemungkinan loading website jadi lambat, itu pada saat install website atau mungkin diingatkan ke developernya atau admin yang mengerti website, pada saat install itu gunain, karena kita di Indonesia dan pasar kita lebih banyak di Indonesia, gunain server Jakarta itu karena dia Indonesia, atau Singapura. Nah, Singapura ini masih lebih ke Asia Tenggara lah, dan paling luas sih sebenarnya memang di Indonesia juga, masih dekat lah. Untuk di Singapura ke Indonesia itu cukup dekat, jadi saya rekomendasiin itu. Ada beberapa pilihan, ada Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, sama Jakarta. Nah, saya ngerekomendasiin pada saat teman-teman install hosting itu gunain server Asia, Singapura maksud saya, atau Jakarta. Jangan sampai di Eropa. Eropa tetap bisa bagus, tapi kecenderungan website teman-teman akan dilihat di Indonesia itu kecil. Bahasanya mungkin lebih banyak orang luar. Biasanya yang pakai gunain itu tuh kalau teman-teman punya website atau landing page tour and travel, pengen dapetin tamu dari luar negeri misalnya untuk datang ke Indonesia di bisnis wisata. Nah, itu biasanya saya saranin sih pasang di Eropa atau di Amerika. Di beberapa kebetulan klien saya juga yang di wisata itu kecenderungannya masangin di sana, malah bukan server Indonesia yang mereka pasang. Nah, itu. Nah, terus di bawah ini ada link untuk cek website teman-teman. Mungkin bisa diklik. Nah, di sini. Nah, tinggal masukin websitenya, nanti di start test itu udah jalan kayak gitu. Nah, kalau mau ngecek kecepatan website itu bisa di sini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Di slide itu nanti saya di-share sama admin, itu ada link-link yang sudah kita berikan. Oke, balik lagi. Oke, selanjutnya. Nah, terus poin keempat itu di follow up. Kenapa ini pengaruh biar iklan kita nggak boncos? Hubungannya apa gitu ya dengan iklan kita ini? Jadi gini, iklan yang teman-teman udah buat, udah pasangin modal, saldo segala macam, dan seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada yang setting pada saat diklik atau agar diklik lebih sering, itu kita pasang di 2.000 atau di 3.000 rupiah bahkan sekali klik. Istilahnya bahasanya itu CPC-nya per CPC itu 2.000 rupiah. Nah, pada saat diklik itu masuknya ke form atau masuknya langsung ke website, ke WhatsApp. Nah, di sini peran teman-teman yang punya admin. Admin ini yang akan nanti istilahnya mendata. Kan pada saat mereka sudah
ngisi form atau ngeklik iklan itu kan biasanya ada otomatis untuk ngisi nama, ngisi kota, nomor telepon, email, untuk biar si admin ini pada saat masuk leads itu udah langsung tahu, oh pengennya beli ini, atau pengennya misal kemitraan ini, atau pengennya jasa ini. Jadi admin itu otomatis tahu. Nah, saya saranin buat ibu atau teman-teman sekalian, pada saat lead masuk ini selalu disimpan database-nya. Karena database yang termasuk hal penting jangan sampai dilupakan, kita harus ngumpulin database. Iklan selain pada saat tidak terclosing, seenggaknya kita punya database yang besok-besok bisa kita maksimalkan lewat follow up. Jadi lead yang masuk tadi itu agar bisa terclosing, admin harus mendata atau mau nggak mau admin harus buat follow up. Di Data Pusat, di tim kami itu saya minta tolong ke teman-teman admin, di tim admin untuk buat dashboard. Jadi semacam dashboard. Pada saat ada leads masuk, itu sebisa mungkin untuk dicatat. Pada saat setelah dicatat, teman-teman jadi tahu leads masuk ini, dia masuknya, karena iklan itu kan bisa macam-macam kita pasang link directnya ya. Bisa di Messenger Facebook, bisa di DM Instagram, bisa di telepon, atau bisa isi form di website dan akhirnya masuk ke email. Nah, data itu dibuatin semacam dashboard khusus untuk database. Jadi dashboard ini yang nanti si admin itu udah tahu dia leads ini masuknya dari mana nih, ketahuan dari website atau lewat WhatsApp atau lewat Messenger nih atau DM Instagram. Di situ ada ketahuan. Terus nama ada disimpan, nomor telepon disimpan. Terus stepnya dia itu cuma sekedar mengisi form atau cuma sekedar nanya atau cuma sekedar klik tapi udah nggak ada kelanjutan lagi. Nah, teman-teman admin itu yang nanti akan selalu memantau dan sering follow up nih ke leads yang masuk tadi. Mungkin kalaupun belum ada terclosing ya, belum ada terclosing, tapi seenggaknya karena kita punya database, ada yang namanya bahasanya apa ya? Kita buat sebenarnya sih ada yang namanya konten serius lah bahasanya. Mungkin istilah saya konten serius ya. Jadi pada saat database atau data ini yang masuk itu mau kita follow up, mungkin pada saat chat pertama dia nggak closing, tapi besok mungkin bisa kita kirimin. Oh, hari pertama nih kita kirimin tentang konten A nih. Walaupun mereka belum closing, it's okay, nggak masalah. Terus hari kedua atau hari ketiga berikutnya lah, hari berikutnya kita kirimin lagi konten B yang masih ada hubungannya dengan konten A, tutan gitu kan. Nah, mungkin belum ada balasan, tapi dengan itu kita jadi follow up. Dan kita jadi tahu interest si leads yang masuk ini benar-benar serius dengan ingin tahu tentang produk kita, promo kita, atau ya udah sekedar tahu aja, dengar aja. Itu seterusnya kita kirimin lagi konten di hari berikutnya lagi kita kirimin konten ketiga. Hari berikutnya lagi kalau masih ada kita kirimin konten keempat sampai akhirnya mungkin bisa dibilang kayak produk di Zida itu sampai mungkin manfaat atau paling akhir itu kan di closing pembelian atau ada promo. Sampai akhirnya kita umumin lagi, ada promo nih Kak. Nah, follow up itu kan bukan semata-mata akhirnya jadi ngejar closing, ngejar jualan. Walaupun mereka udah tahu kalau kita jualan satu produk tertentu, tapi kalau kita tawari terus dengan produk, ayo beli ini Kak, ada promo, besok kita tawarin lagi. Jadi kan bahasanya mungkin hard selling, kan orang juga jadi jenuh dengan itu. Nah, sesekali yang tadi ini konten series ini bisa jadi
bahasanya itu retention mungkin. Retention ini jadi kita cuma bukan hard selling tapi lebih ke soft selling, bahkan mungkin bukan soft selling juga, kita cuma sekedar nyapa aja itu udah masuk follow up, kita nanya kabar segala macam itu udah follow up. Bahkan mungkin ada teman-teman yang udah lama nggak kontak, tiba-tiba dikabarin, ditanya kabar apa segala macam, wah tumben nih pusat nanya-nanya. Jadi itu bukan follow up-nya dalam bentuk retention tapi cuma perhatian, tapi dari hal kecil itu bisa meningkatkan pembelian. Dan budget yang sudah keluar untuk iklan kemarin nggak cuma-cuma pada saat adanya follow up admin ini. Nah, gimana yang nggak punya admin? Yang bisa dibilang masih single fighter lah, ngurus apa-apa sendiri. Kalau memang punya budget lebih, ada digital, bahasanya itu digital marketing apa gitu ya, digital marketing untuk tools digital marketing. Jadi biasanya itu ada di WhatsApp. Jadi pada saat ada pertanyaan, kita udah kasih pilihan di WhatsApp itu. Jadi misal nih produknya apa, itu pertanyaan yang kita munculkan. Pada saat dia klik pertanyaan itu, akan muncul jawaban yang sudah kita atur. Oh, misal dia klik pertanyaan mau lihat produk, nah dia klik lihat produk, muncul produk apa aja yang sudah kita setting. Terus dia nanya harga berapa, nanti kita munculin lagi jawaban dari pertanyaan itu. Nah itu bisa disetting, cuma ada beberapa memang yang berbayar. Dan ada juga yang WhatsApp digital marketing ini kita bisa buat schedule. Itu di WhatsApp ada dibuat schedule, jadi setiap berapa hari kita setting semua kontak yang ada di WhatsApp itu otomatis akan follow up atau otomatis akan ngechat. Ngechatnya pun udah kita atur bahasanya. Itu kalau buat teman-teman yang tidak punya admin. Jadi memang mau nggak mau follow up ini lumayan penting. Terus gini, manfaatkan pada saat teman-teman yang misal kebingungan dengan penyediaan konten. Jadi kalau bisa teman-teman manfaatin yang namanya Canva. Sekarang kan desain itu udah nggak susah lah. Untuk desain online pun yang gratis banyak. Ada Canva, bisa untuk desain atau teman-teman bikin di video pun bisa. Ngedit video pun Canva udah bisa. Terus ada yang namanya Polotno. Polotno ini mirip-mirip seperti Canva, tapi apa yang mungkin premium di Canva, tapi di Polotno ini gratis. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk desain. Terus teman-teman yang kesusahan untuk bikin deskripsi atau caption, karena misal harus ada copywriting yang benar-benar di setting agar dengan bahasa yang bagus. Sekarang kan sudah, mungkin teman-teman sebagian sudah dengar yang namanya ChatGPT. AI sudah mulai banyak di mana-mana. Mungkin kalau belum dengar itu namanya Chat, terus GPT. Nah teman-teman cari aja di Google Chat GPT ini. Ini teman-teman kasih bahasanya, kalau di ChatGPT ini prompt itu perintah ya. Teman-teman nulis misal ya di perintahnya itu, mungkin admin bisa bantu bukain ChatGPT kayak. Dimulai dari pencarian Chrome aja, jadi biar teman-teman yang lain bisa tahu juga untuk dapetin ChatGPT ini seperti apa. Bisa bantu di searchingkan ChatGPT-nya ini. Halo teman-teman admin, bisa sebelum kesini balik lagi, tolong search di Google
di Chrome ya, tolong searching ChatGPT. Nah ini ya teman-teman, tinggal cari ini, tinggal diklik aja. Ini buat teman-teman yang kesusahan untuk mau bikin deskripsi atau tulisan, tinggal klik gitu aja. Nah dia akan otomatis. Nah misalnya nih kita mau kasih perintah, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum pakai, tapi saya saranin sih kalau bisa pakai. Ini banyak dipakai oleh konten kreator juga sekarang untuk mempermudah pekerjaannya. Misal kira-kira teman-teman mau nulis perintah apa? Contoh gini, misalnya perintahnya buatkan deskripsi 1 paragraf 50 kata tentang kesehatan jantung. Nah, enter. Tinggal di enter, dia akan meluari deskripsi yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman bisa langsung gunain. Dia otomatis tuh langsung. Nah, ini sesuai 1 paragraf, jumlahnya 50 kata, dan mungkin langsung bisa. Nah, semakin detail perintah yang teman-teman sampein, itu akan semakin detail juga deskripsi yang dibuat. Nah, deskripsi yang udah ada di sini tinggal di copy paste, dipasang ke postingan teman-teman jika teman-teman kesusahan untuk istilahnya bikin. Nah, seandainya belum sesuai nih, misalnya itu ada generate respon, itu dia akan buat ulang lagi dengan deskripsi yang lain. Nah, kira-kira begini ya. Jadi ini sangat bermanfaat sih. Jadi teman-teman memang harus bisa melek teknologi, jangan apa bahasanya, jangan malas untuk nyari-nyari informasi. Ini tentang seputar ChatGPT. Kalau teman-teman itu tadi yang berhubungan sama konten ya. Jadi ada konten desain, Canva atau Polotno tadi. Jadi biar teman-teman kalau kesusahan untuk desain bisa desain online di situ, untuk copywritingnya atau untuk idenya atau untuk mau konten apa ya kira-kira minggu ini, minta di ChatGPT untuk dibuatin judul-judul konten, nanti akan muncul kayak gitu. Oke, selanjutnya di nomor 5 ada namanya market demand. Ini yang poin yang terakhir biar iklan teman-teman nggak boncos ini. Ada namanya market demand. Nah, teman-teman harus tahu pada saat ngiklan, demand apa yang lagi tinggi-tingginya, yang besar atau kecil. Demand ini permintaan. Jadi permintaan apa yang lagi banyak dicari oleh orang. Misal nih kita jasanya, saya coba yang agak mungkin orang nggak terlalu nyari ya, buat susah mungkin buat sebagian orang, tapi itu bisa aja kita lakuin. Contoh saya ngasih di produknya itu public speaking. Nah, market teman-teman cari orang yang bisa di Google Trends, bisa di mana aja ya di Google, kira-kira mau target apa. Nah, targetnya itu bisa jadi karena kita pengen produk kita ini public speaking jalan, kita penyedia atau jasa untuk mengajarkan orang public speaking. Targetnya itu kita cari ya orang-orang yang introvert, tapi mereka pengen bisa lebih pede nih. Nah, itu kan pasti ada target sendirinya. Nah, dengan produk yang kita punya public speaking, artinya kita punya solusinya. Solusinya yaitu public speaking. Nah, target kita ke introvert ini tadi. Bisa juga mungkin orang yang pengen naik jabatan nih dengan public speaking. Nah, dia gimana caranya? Karena dia pengen naik jabatan, nih lu ikut public speaking. Jadi bahasa atau
penyampaian di timnya juga akan semakin jelas, dan itu mempengaruhi kalau teman-teman yang dengan target pengen naik jabatan ini akhirnya ikut di kelas public speaking. Karena apa ya, faktor-faktor keinginan di market ini kan besar ya. Apapun itu, produk yang kita jual ataupun jasa yang kita jual kan ini sangat luas. Kita nggak bisa terlalu mengendalikan apa yang menjadi target orang itu, karena saking luasnya. Nah, kita cari tahu masalah besar itu yang kita hubungkan dengan produk kita. Misal produk beda, kita penyedia misal ya misalnya, atau kita ya produk-produk yang kira-kira membantu untuk kesehatan. Nah, kita cari kesehatannya itu apa kira-kira yang saat ini lagi dicari banyak orang. Nah, kita hubungkan sama produk kita. Nah, itu market demand yang harus kita cek dulu sebelum kita beriklan. Besar nggak nih market atau target produk yang mau kita iklankan? Kalau memang kita rasa kecil, kita cari yang lebih besar. Mungkin kira-kira 5 faktor ini sih yang saya coba share ke teman-teman agar ya pada saat beriklan besok ini jadi bahan pemikiran. Jadi yang tadi pertama itu adalah Facebook Pixel. Terus yang itu, jadi yang pertama tadi nomor 1. Oke, nomor 1 ini yang perlu diatur Facebook Pixel. Nomor 2 ads kreatif. Terus yang ketiga ini kalau bisa website atau landing page teman-teman jangan sampai lemot. Yang keempat mau nggak mau follow up itu penting dan itu harus tetap dipantau. Yang ketiga itu yang kelima itu market demand. Oke, mungkin masih ada waktu sedikit, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak untuk ilmunya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa ya, Mudah-mudahan nggak kebingungan ya. Seenggaknya sudah tahu lah. Mudah-mudahan nggak kebingungan juga apa yang mau ditanyain ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Di kolom chat ada nggak ya? Nggak ada Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Ya, kalau memang belum ada pertanyaan, seenggaknya teman-teman sudah ada gambaran pada saat ingin beriklan di Facebook apa saja yang perlu diperhatikan. Mungkin file tadi bisa di-share ke atau nanti di grup WhatsApp ya, bisa di-share bahan bahasan Facebook Kelas kita hari ini. Kalau memang nggak ada pertanyaan, yang penting sudah tersampaikan. Mungkin kita bakal ketemu lagi di Facebook kelas selanjutnya ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa nih kita
mungkin ada tambahan dari Pak Aang. Pak Aang mungkin ada tambahan. Gimana, Del? Belum ditutup mungkin ada tambahan gitu Pak Aang. Ya paling udah sih udah lumayan banyak sih. Intinya kalau memang teman-teman besok mau beriklan di Facebook, jangan lupain poin-poin ini tadi. Nah, paling utama sih sebenarnya memang di Facebook pixelnya tadi, di link yang sudah di share itu mungkin teman-teman bisa baca biar nggak salah nanti pada saat. Nanti mungkin yang selanjutnya kita masuk di bahasan lain. Kalau memang nanti saya coba ulik lagi kalau masih ada poin-poin yang bisa pembahasannya belum terlalu detail, tapi saya bahas secara gamblang dulu biar teman-teman bisa tahu atau bisa punya gambaran dulu tentang Facebook Ads. Mungkin itu aja ya. Ya, linknya tadi juga sudah di-share ya. Oke, ini kerekam ya videonya. Mungkin teman-teman juga bisa penjelasan saya kalau sempat terputus tadi atau terlalu cepat mungkin bisa di share juga nanti mungkin di YouTube juga bisa di-share. Mungkin itu aja Mbak Dela, makanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya juga ke depan pada saat ingin beriklan besok-besok. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Mudah-mudahan banyak kesalahan dari saya. Mudah-mudahan dimaafkan buat maaf lahir batin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aang atas materi yang telah disampaikan hari ini, dan terima kasih juga kepada peserta distributor yang telah meluangkan waktu di Zoom meeting hari ini. Baik, kami sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.